kayak gini-gini ya malah jadi seru sendiri. Enaknya pakai gitu main karena Maret. Jadi saat ini Ibu Menteri sudah berada di Pineng, dan sampai dengan besok siang Ibu Menteri akan menuju ke Johor Bahru. Tujuan utama kunjungan kedua tempat ini adalah untuk penguatan perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri, khususnya di Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Ibu Menteri akan melakukan juga pertemuan dengan pimpinan daerah, dalam hal ini gubernur di Pineng dan pimpinan daerah di Johor Bahru. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, termasuk mengunjungi beberapa sentra TKI baik yang kerja di Pineng dan di Johor Bahru, utamanya di berbagai ladang yang ada di sana. Menteri juga akan meresmikan berbagai inovasi baru yang diterapkan oleh kedua KJRI guna meningkatkan pelayanan perlindungan WNI. Antara lain dalam hal ini adalah terkait dengan inovasi file tracking system untuk proses pengajuan paspor bagi WNI yang ada di kedua daerah tersebut, dan juga terkait dengan pelaksanaan cashless service system bagi pelayanan konsuler di KJRI. Seperti teman-teman ketahui, kenapa Malaysia menjadi penting buat kita terus meningkatkan pelayanan perlindungan WNI, karena tercatat secara resmi ada sekitar 1,4 juta WNI yang ada di Malaysia. Ini di luar, ya. Ini yang resmi dicatat di dalam sistem baik KJRI, KBRI, dan sistem perlindungan yang ada di Jakarta. Dan ini di luar dari jumlah WNI yang masuk dan bekerja di Malaysia yang tidak sesuai dengan prosedur. Jadi kalau kita lihat datanya itu mungkin bisa hampir 2 kali lipat dari angka resminya. Di Pinang sendiri itu ada sekitar 80.000 WNI di sana. Sebagian besar, mungkin lebih dari 50%, itu bekerja di sana, baik di ladang kelapa sawit maupun di industri manufakturing. Sisanya mereka adalah pelajar dan juga yang menikah dengan warga negara Malaysia. Sedangkan di Johor Bahru sendiri itu ada sekitar 347.000 WNI. Dan Johor Bahru ini unik karena setiap tahunnya perwakilan kita di Johor Bahru itu memfasilitasi sekitar 7.000-an WNI kembali ke Indonesia. Selain itu, kita bisa catat bahwa di Malaysia juga kalau kita dengar banyak WNI kita yang menghadapi berbagai permasalahan hukum. Rata-rata itu permasalahan yang ditangani di dua KJRI ini rata-rata terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Itu terkait dengan gaji tidak dibayar atau adanya penganiayaan. Selain itu juga ada yang banyak adalah terkait dengan pelanggaran keimigrasian, dan juga di sini ada masalah hubungan terhadap terkait dengan narkoba dan pembunuhan dan tindakan kriminal lainnya. Dan juga yang banyak yang mulai meningkat adalah terkait dengan
perdagangan manusia, ya. Ataupun juga sekarang yang sering ditangani oleh kedua KJRI ini terkait membantu memfasilitasi WNI yang meninggal, jenazahnya dikembalikan, dan juga yang sakit dikirim kembali ke Indonesia. Satu hal yang unik di dalam kunjungan Menteri Luar Negeri ini merupakan kunjungan yang pertama sejak 30 tahun terakhir kedua perwakilan ini. Ini menunjukkan betapa fokusnya saat ini pemerintah terhadap upaya meningkatkan pelayanan perlindungan WNI di luar negeri, khususnya di Malaysia. Seperti teman-teman ketahui bahwa strategi perlindungan kita di dalam konteks perlindungan WNI ada 3. Yang intinya adalah prevention, pencegahan. Yang kedua terkait dengan deteksi dini. Dan yang ketiga itu terkait dengan immediate response. Inilah ketiga strategi yang akan dibawakan dan terus ditingkatkan, didorong oleh Ibu Menteri pada saat kunjungannya ke dua tempat ini. Mungkin itu yang saat ini kalau disampaikan terkait kedua kunjungan Ibu Menteri minggu ini. Dan untuk update, teman-teman kita akan update setiap kegiatan Ibu pasti akan ada di Twitter kita, dan juga tentunya akan kita keluarkan rilis pada setiap kegiatan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita bisa selesaikan sebagai salah satu persepsi tercepat. Terima kasih. Pak, Menteri ke Malaysia juga mengunjungi atau berkunjung ke terduga teroris bom yang waktu itu sempat beredar kabarnya nggak Pak? Bagaimana proses hukum juga terkait hal itu? Lupa saya bilang, seperti biasa teman-teman, nama dan afiliasi. Nama saya Dias dari NetTV, Pak. Ya. Tujuan utama Menteri Luar Negeri itu adalah ke Malaysia dan Johor Bahru. Dan tujuannya adalah untuk tadi disampaikan peningkatan penguatan perlindungan WNI di kedua tempat itu. Saat ini tidak ada rencana untuk ke Kuala Lumpur untuk menangani atau memperhatikan kasus-kasus yang ada di sana. Tentunya dalam waktu yang akan datang, apabila ada waktunya pasti Ibu Menteri akan juga melakukan yang sama untuk upaya peningkatan penguatan perlindungan WNI di Kuala Lumpur. Karena memang kita sudah rencanakan, mengingat yang tadi saya sampaikan jumlah WNI yang di sana cukup besar. Selain kedua tempat ini, kita juga akan sedang mencari waktu untuk agar Ibu juga bisa melihat secara langsung berbagai upaya penanganan masalah dan meningkatkan penanganan di konsulat jenderal dan konsul RI yang di Malaysia di lainnya seperti di tempat lainnya. Ya, Kristi Pak dari Suara Pembaruan. Berarti nanti nggak akan ada menegaskan nggak akan ada pembahasan soal Siti Aisyah ya Pak ya di sini. Terus yang kedua Laksamana Angkatan Laut dari Malaysia menyatakan bulan April mendatang nanti sudah mulai patroli bersama 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Itu bisa dirinci seperti apa dan apakah akan dibahas dalam kunjungan Ibu ke Malaysia? Terus di luar ini Pak, terkait rencana kunjungan Wapres Amerika Pak, bisa dijelaskan Pak apakah sudah ada tanggalnya atau waktunya atau seperti apa? Makasih. Ya, pertama tadi mengenai Siti Aisyah, tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam kunjungan ini fokusnya adalah upaya penguatan perlindungan WNI di 2 tempat, yaitu di Penang dan di Johor Bahru, sehingga tidak ada rencana untuk ke Kuala Lumpur untuk membahas atau melihat penanganan terkait dengan kasus yang ditanyakan Siti Aisyah maupun yang lainnya. Mengingat bahwa proses untuk Siti Aisyah sudah berjalan, pengacara yang kita tunjuk itu sudah melakukan saat ini pertemuan substansinya sudah 3 kali, ya. Sehingga persiapan sudah berlangsung untuk pembelaan yang bersangkutan,
berbagai fakta tentunya akan terus dicoba dihimpun dan akan di follow up oleh pengacara untuk bisa digunakan di dalam persidangan nanti. Terkait dengan patroli bersama, itu merupakan proses yang saat ini sudah berlangsung, yang selama ini kan sudah ada berlangsung yang namanya bukan joint patrol tapi coordinated patrol. Ini adalah tahap berikutnya. Dan itu akan dilakukan koordinasi antara Navy to Navy. Ya. Tentunya itu akan berlangsung dan ini bukan menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan ini. Karena tadi saya sampaikan bahwa kunjungan ini akan fokus terhadap upaya penguatan perlindungan WNI. Ya itu sudah dalam pembahasan dalam konteks dilakukan dalam Navy ya. Mungkin detailnya terkait dengan bagaimana operasi di lapangannya itu akan ada di Angkatan Laut yang lebih tahu ya. Terkait dengan rencana kunjungan Wapres AS, tentunya kita menyambut baik upaya untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Seperti teman-teman ketahui bahwa Indonesia dan Amerika memiliki partnership yang kuat, dan pada hal ini dalam konteks ini adalah strategic partnership. Terkait dengan waktu dan yang lainnya tentunya ini akan terus dibahas, dan apabila waktunya sudah tiba, sudah teman-teman akan diinformasikan. Gantian ya. Saya Bisira Pak dari Kumparan, mau menanyakan soal WNI yang dituduh ISIS di Malaysia, bagaimana Pak nasibnya? Ya, itu kan yang kasus tanggal 21 Februari ya. Ya, itu sekarang ini KBRI terus melakukan pendampingan dan sudah juga kita menyiapkan pengacara untuk yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu dituduh akan melakukan teror, ya. Namun dari informasi yang kita terima dari yang bersangkutan pada saat tim KBRI dan pengacara mengunjungi melakukan asisten konsuleran, yang bersangkutan itu berangkat dari Jakarta pada tanggal 18 Februari dan bermaksud ke Syria dengan transit di Malaysia. Rencana tersebut, keberangkatan ke Syria itu direncanakan pada tanggal 22 Februari, namun pada tanggal 21 Februari yang bersangkutan ditangkap oleh kepolisian Malaysia. Nah, dalam hal inilah nanti kita lihat di persidangan sejauh mana bisa dibuktikan ya, bahwa yang bersangkutan memang benar berencana untuk melakukan teror di Malaysia. Tentunya kita harus tetap selalu memegang prinsip bahwa you are innocent until proven guilty. Jadi kita pegang praduga tak bersalah agar yang bersangkutan dapat hak hukumnya dan mendapatkan peradilan yang adil di Malaysia. Pak, Deta dari MNC Pak, mau tanya seputar ini kapal Inggris yang menabrak karang di Raja Ampat. Apakah dari Kemenhub sendiri sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk proses ganti ruginya, Pak? Dan satu lagi, Pak. Ya, saya Leni dari RTV. Di luar kunjungan Menlu, saya ingin menanyakan terkait isu meninggalnya Bahrum Syah, Komandan ISIS Asia Tenggara asal Indonesia. Pada Senin 13 Maret lalu, apakah Menlu dapat memastikan bahwa itu benar Bahrum Syah, WNI asal Indonesia? Terima kasih. Ya, terkait dengan kapal yang dinakodahkan oleh WNN Inggris ya, bahwa ini sudah ada koordinasi antara Menko Maritim, Kemhub, KKP, ya, dan juga Kemenpar, dan juga ke Kemenhukam dan Kejaksaan Agung, tentunya juga pihak kepolisian terkait dengan kejadian ini. Yang tentunya pemerintah sangat concern ya, dan
sangat khawatir, concern bahwa hal ini bisa terjadi, dan tentunya semua langkah akan diambil agar pertanggungjawaban dilakukan, baik itu dalam konteks pidana maupun perdatanya, ya. Dalam konteks untuk mengganti rugi kerusakan yang terjadi di sana, karena itu adalah kawasan yang cagar budaya ya kalau saya. Jadi itu juga ada aspek pidananya. Jadi semua langkah akan diambil oleh pemerintah untuk memastikan pertanggungjawaban penuh diberikan. Terkait dengan salah satu anggota ISIS ya, yang katanya meninggal. Jadi begini teman-teman, saya banyak sekali pertanyaan mengenai hal ini dalam 1 hari terakhir ya, 2 hari terakhir ini. Jawaban saya itu mungkin kadang-kadang bisa bikin kesal, tapi saya akan ulangi lagi nih. Pertama, tidak ada sampai sekarang yang saya tahu ya, tidak ada WNI yang keluar negeri berniat untuk bergabung kepada anggota kelompok teroris yang melaporkan diri kepada KBRI. Oleh karena itu, karena mereka tidak melaporkan diri, mereka tidak tercatat. Baik pada saat mereka berangkat, mereka tidak melaporkan diri kepada imigrasi ataupun tidak melaporkan diri kepada polisi di sini, dan tidak melaporkan diri kepada KBRI, sehingga kita tidak bisa memverifikasi bahwa mereka itu meninggal atau tidak. Jadi ya itu kesulitannya, karena hal yang mereka lakukan adalah satu hal yang ilegal. Itulah kesulitannya, kita akan sulit untuk bisa memverifikasi. Beda kalau ada WNI yang ke sana untuk kerja secara resmi, mereka melapor diri kepada KBRI, sehingga kalau ada hal-hal yang terjadi dengan mereka, kita dengan mudah, dengan gampang bisa melacak di mana mereka meninggal, kenapa mereka meninggal, dan kita bisa memberitahukan kepada keluarganya yang ada di Indonesia. Itulah kesulitannya. Ya. Jadi kalau ditanya apakah kita bisa memverifikasi, jawabannya ya tidak, karena mereka ya tadi saya bilang kesana melakukan satu hal yang ilegal, ya, yang melanggar hukum, dan kita tidak bisa memverifikasi. Saya Ana Jiwan, mau menyambung pertanyaan tadi Pak, bagaimana bisa kapal dari Inggris itu lepas seolah-olah bebas, sekarang aja udah ada di Filipina Pak, bagaimana bisa? Ya, tentunya begini, tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa itulah yang bersangkutan pergi setelah melakukan hal itu. Ya. Ada berbagai macam cara untuk kita bisa menghadirkan yang bersangkutan untuk kembali ke Indonesia, baik itu melalui legal assistance maupun juga apabila kita lihat nanti dengan ekstradisi dari diperlukan. Ya. Jadi intinya di sini ada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memintakan pertanggungjawaban dari baik itu perusahaan maupun yang bersangkutan sebagai nakoda dari kapal tersebut. Pak Giri dari Pertanian, Pak mau nanya 2 hal Pak. Yang pertama Pak, soal rencana, saya mendengar soal rencana kunjungan Presiden Afghanistan ke Indonesia Pak. Apa itu terkonfirmasi Pak, dan kalau iya tanggal berapa? Dan yang kedua Pak, kemarin Bu Menlu bertemu dengan Menteri Pertahanan Fiji Pak. Kira-kira yang dibahas apa aja Pak? Terima kasih Pak. Ya, terkait dengan Presiden Afghanistan itu masih dalam proses ya, kita belum bisa mengkonfirmasi saat ini kapan prosesnya dan apa yang akan menjadi fokus. Terkait dengan pertemuan Menlu RI dengan Menteri Pertahanan Fiji, Menteri Doke itu sebelumnya adalah Menteri Luar Negeri Fiji. Hubungan kedua Menlu cukup baik, ya. Sama juga dengan hubungan kedua negara, dan beliau Menteri Doke itu baru setahun kalau tidak salah pindah menjadi
Nah, keberadaan Menteri Inoke di sini adalah untuk pertemuan MSG mengenai kepolisian, ya, kerjasama kepolisian. Ini merupakan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara Malaysia untuk meningkatkan kapasitas di bidang kepolisian. Yang dibahas oleh Ibu Menteri selain hubungan bilateral kedua negara dan isu yang mengenai kepolisian dan juga mengenai upaya untuk meningkatkan peran Indonesia di MSG dan juga peran Indonesia di dalam pembangunan di negara-negara Pasifik. Ada lagi? Kalau nggak ada, masih lumayan ini. Masih lumayan paling cepat kayaknya nih. Selamat. Ya, kita telah menciptakan rekor terlama 2,5 jam, 2 jam ya. 2 jam, 2,5 jam ya. Dan sekarang tercepat 20 menit. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih teman-teman. Advice saya mohon please keep watch of the Twitter kita karena itu cukup aktif. Dan kita sekarang sudah juga memiliki yang namanya Kemlu TV dan Melo Menyapa yang teman-teman bisa lihat dari website kita. Dan itu informasi mengenai berbagai kegiatan Ibu Menteri dan Kementerian Luar Negeri di situ. Jadi itu biasanya setiap hari hampir ada semua. Jadi itu saya terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu minggu depan.